Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di Saria Match. Kali ini kita akan ada di program Saria Talk. Kita akan ngobrol sama orang yang sangat menginspirasi ya. Ini luar biasa banget ya. Oke, tetap di Saria Talk. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin ya, akhirnya sudah masuk ke dalam dan sekarang di sebelah saya udah ada orang yang luar biasa. Jadi rada kagok Kang ini teh, biasanya saya di lapangan teh ini teh. Gitu. Ya, beliau adalah salah satu owner dari Mouza Indonesia ya. Kumaha teh damang teh? Pakai itu kan? Alhamdulillah. Gimana nih, kan sekarang lagi pandemi gini teh. Si penjualannya gimana sekarang nih di masyarakat? Penjualan Ada strategi apa gitu? Sebenarnya kita memang sempat kalang kabut karena WFH, karyawan sebagian WFH, bukannya sebagian sih, hanya bagian gudang saja yang masuk, sisanya WFH. Penjualan sih alhamdulillah nggak saat kemarin itu habis lebaran saya sempat mikir, oh biasanya sih nggak pandemik aja kalau habis lebaran biasanya down ya, udah biasa gitu. Tapi kemarin kita open PO kaos itu baru dapat kabar tadi pagi udah masuk 1.300 piece. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sih kita belum banyak terpengaruh gitu. Terus karyawan masih biasa normal, tidak ada yang di PHK, semua masih tetap gajian, dapat THR dan lain-lain, semua masih normal. Nah itu kalau ngobrol sama pebisnisnya udah lama nggak ketemu, jadi hal pertama yang saya tanyakan Penjualan. hasil penjualan. Pengen dikenalkan lah. Nah terkenal ya. Aduh kayak amin gitu ya Allah. Saya banyak belajar sama beliau tentang bisnis, apalagi tentang bisnis digital marketing. Oh enggak lah, guru saya ini dulu. Iya lah, ini apa ya. Teh, Ya. Kumaha sarehat keluarga? Alhamdulillah sehat, harus sehat. Udah sehat. Sekolah gimana anak-anak? Sekolah sekarang saya yang jadi gurunya Kang di rumah. Masya Ya, Allah. makanya tadi kita agak terlambat sedikit karena harus ngajar dulu saya di sekolah Masya sekolah di rumah gitu. Jadi saya jadi guru sekarang. Side job. Kita pengen ngobrol nih sama Teteh ya. Karena apa ya? Kalau saya lihat ikon dari salah satu bisnis hijab yang besar di Indonesia itu ada Mouza. Amin ya Allah. Nah, ini Teh, saya pengen tahu nih Mouza itu apa aja sih? Ada apa aja gitu? Apakah hanya di hijab atau di apa gitu Teh? Mouza itu awalnya kita dulu pertama kali saya launching itu kan tidak pernah berpikir akan besar gitu, tidak mengira gitu kan sebesar ini gitu. Jadi saya tidak muluk-muluk waktu itu, hanya berpikir bahwa ya saya jualan hijab gitu. Tapi pada perjalanannya, pada perkembangannya ternyata banyak permintaan dari agen, dari customer, karena sudah merasakan puas dari produk Mouza yang sebelumnya. Mereka coba dong Teh bikin himarnya, coba dong Teh bikin gabis kaos, coba bikin sepatu. Nah akhirnya kita penuhi dan sampai customer puas, agen puas, akhirnya jadi berkembang. Sekarang produknya banyak. Alhamdulillah. Itu Mouza dari kapan Teh mulai nih? Mulainya tuh kalau Februari 2016. 2016. Ya, 4 tahun. Saya pernah baca di salah satu media, katanya launchingnya itu di Instagram ya? Iya, di Instagram. Di Instagram dan followernya waktu itu 3.000. Waktu itu belum ada pelajaran optimasi Instagram, naikin follower Instagram, nggak ada. Dulu saya cuma bikin Instagram, saya upload, udah cuman begitu doang. Ya kalau zaman dulu kan bisnis itu ya, launching di toko gunting pita. Oh ini di Instagram gitu kan, itu unik. Saya nyadar diri kalau di toko, di hotel, di mall, ya saya pakai apa? Di Instagram kan gratis kan, gitu. Gratis dan emang bisnisnya banyaknya di digital ya kalau mau Waktu itu belum, saya belum berpikir untuk digital marketing, itu belum. Tapi saya menyadari kalau saya tidak punya energi lain selain memaksimalkan toko online gitu. Jadi saya berpikir toko nggak punya, sewa mall teka bayar gitu, hotel komo, apalagi masa saya nggak melakukan apapun. Jadi saya melakukan launching di Instagram, kesannya biar tetap launching, jadi saya buat sedemikian rupa biar kesannya masih wow gitu loh, masih oh ini tuh masih grand launching, pakai bahasanya grand launching gitu loh. Padahal ya gitu deh. Tadi kan si Mouza ini tuh kan launching via sosmed kan ya. Nah, Mouza itu kan kalau dia tulisannya Mouza Indonesia. Nah, Teteh orang mana? Saya teh jadi kesana ya. Sebenarnya saya bukan asli Bandung sih. Saya dari Majalengka, Kang. Kalau lahir di Palembang.
Lahir di Palembang, oke. Mama papa di Majalengka. Majalengka. Jadi ke Palembang tuh numpang lahir. Numpang lahir. Terus dapat orang Jepara. Masya Allah. Sekarang di Bandung. Sekarang di Bandung, iya. Saya ada di Bandung juga ada sejarahnya, Kang. Sebenarnya lahirnya Moza ini tidak didasari dengan latar belakang macem-macem. Tujuan saya waktu itu hanya satu, bertahan hidup. Jadi saya cuma Moza ini ya buat saya bertahan hidup gitu, karena waktu itu memang di Majalengka saya tidak istilahnya apa ya, ya kehidupan saya temukan di Bandung gitu. Saya meninggalkan kehidupan saya di Majalengka, awalnya di Indramayu. Oh, di Indramayu. Di Indramayu, bisnis sebelum Moza ini di Indramayu. Terus akhirnya saya pindah ke Bandung. Nah di Bandung ini kita datang ke Bandung tanpa tujuan. Udah nikah pas ke Bandung? Udah punya anak 3. 3, Masya Allah. Anak 3, kelas 5 SD, 3 tahun, 1 tahun setengah. Itu dalam keadaan apa ya, galau, bingung itu tiba-tiba berpikir, karena waktu itu kita di Majalengka tinggal di kosan, Kang. Di kosan? Di kosan, bukan di rumah, di kosan. Dan dalam keadaan kita nggak punya pekerjaan semuanya. Nah saat itu kita berpikir kita pindah yuk ke Bandung. Nah akhirnya itu ngomong tuh malam-malam dan begitu saja, nggak ada rencana atau apapun. Akhirnya kita pindah ke Bandung dan memulai hidup dari nol lagi tuh di Bandung dengan ya harapan baru, mimpi baru, hidup baru itu di Bandung gitu. Nah itulah sejarahnya kenapa Moza ada, karena ketika kita pindah tuh hijrah ya, Kang? Hijrah ya. Jadi waktu saya pertama kali niat hijrah itu, gimana sih, Kang, kalau misal kita hijrah tapi masih berada di lingkungan yang sama? Ya. Itu berat. Betul. Kayak apa ya? Kayak bau kambing tapi masih di kanan kambing. Ibaratnya gitu, kalau misal ada orang yang mau tobat mabok nih, udah nggak mau mabok lagi, tapi teman-temannya pemabok semua, dia kan masih tetap diajakin ya. Betul. Nah, jadi buat saya itu berat banget gimana caranya. Ya udah akhirnya kita hijrah pindah ke Bandung. Jadi bukan hanya berubah berpakaian aja, karena saya dulu nggak kayak gini, Kang. Dulu itu saya, udah nggak usah diceritain malu. Fashionable ya? Bukan fashionable lagi dulu mah, pokoknya mah. Jadi akhirnya saya hijrah ke Bandung. Nah itulah kenapa akhirnya sekarang jadi orang Bandung. Ya Moza yang membawa saya begitu banyak perubahan lah. Nah akhirnya Moza itu pokoknya mah orang boga usaha lah ya gitu. Jadi nggak ada yang Moza tuh harus jadi brand kayak gimana, nggak ada. Moza ya cuman ya seperti saya menemukan nama biasa lah, Moza gitu aja. Jadi nggak punya niat yang besar gitu ya. Saya hanya pokoknya kita bisa bertahan hidup jualan baju gitu aja. Makanya saya kalau ada yang nanya kerjaannya apa, dagang baju. Gitu saya bilang. Ini nggak salah sih, dagang baju. Dagang baju. Artinya Moza itu apa sih? Moza tuh? Moza itu kalau misalkan Google nih, itu ada artinya kebaikan. Tapi sebenarnya saya mengambil nama itu tuh dari nama kucing Rasul, Mueza. Cuman kan Mueza itu nggak bisa dihakikan waktu itu. Nah terus Mueza itu ya kesannya kucing banget ya jadinya ya. Jadi saya berpikir apa ya. Tapi memang dari situ dasarnya akhirnya saya pilih ambil Moza. Nah kalau warna gold sama black kan identik sama warna itu berpikir diambil dari saya tuh dulu punya cita-cita pengen umroh. Tapi ketika saya punya duitnya kok nggak umroh gitu ya. Kok enggak umroh tuh. Nah pas bangkrut nyesel gitu. Jadi suka kebayang-bayang pengen banget berkunjung ke Ka'bah gitu. Jadi Moza itu diambil goldnya itu dari black goldnya itu dari kiswah Ka'bah. Kan hitam tulisannya gold. Nah dari situ. Tadi teh ngobrolin soal bangkrut kan tadi teh ya. Nah saya jadi penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran nih, bangkrutnya itu dari usaha apa gitu kan? Penyebab bangkrutnya saya itu mungkin kadang kita berpikir kalau bisnis sudah lama ada rasa ada orang mah bisnisnya agak lila gitu nya nggak akan bangkrut, nggak akan apalah gitu, sudah rasa senior gitu sudah senior sudah lama tadi. Secara saya memulai bisnis saya dari 2007. Itu bisnis yang sebelum Moza ini. Kalau secara realnya saya memulai bisnis itu 2001. 2001 berarti saya 2001 masih sekolah. Masih sekolahnya. Abignya masih kuliah dah, sudah balik kuliah. Jadi kalau 2001 sampai sekarang 2020 saya sudah menjalani bisnis itu 19 tahun. Masya Allah. Jadi memang saya
di tahun 2014 ya, yang 2013-14 lah yang bisnis yang terakhir yang bangkrut itu saya jalani dari 2007, jadi berapa tahun? 7 tahun ya. 7 tahun. Dan memang sempat besarnya besar sekali lah, saya anggap besar gitu. Omset sudah miliaran lah, tapi ya itu kan matematika saya, Kang. Ya. Bank juga mikirnya sudah settle, ini udah bagus, sudah stabil. Tidak ada bank yang pelit, ini butuh apa, butuh berapa. Bank datang ke rumah. Jadi pengembangannya banyaknya investornya dari bank gitu atau gimana? Disebut investor aduh, biar nggak terlalu hard gitu deh. Biar nggak terlalu memalukan gitu ya. Iya betul, kan dibantu sama investor yang namanya BANK ya. Nah sampai tahun 2013 ya, kalau nggak salah 2013 itu ada banjir kan, banjir bandang, akhirnya gimana sih kan, kalau baju kebanjiran masih bisa dicuci ya, Kang. Iya. Namun laptop kebanjiran. Emang bisnis saya jualan IT, laptop? Ya, jualan laptop, jualan komputer waktu di Indramayu. Dia dulu bisnisnya tuh IT berarti ya, di IT. IT, komputer, dan ya sempat punya 3 cabang kita. Masya Allah. Tapi memang ya itu tadi, matematikanya manusia sama matematikanya Allah ada beda gitu. Dan ya Allah itu tidak mengizinkan sekecil apapun kita tuh sombong gitu. Dan ya kalau nggak gitu saya nggak belajar, Kang. Meren ku Allah dikit kan beh kapok merenan gitu. Allah sayang sama saya lagi. Alhamdulillah. Itu jadi Teh Dini ini awalnya punya bisnis IT sebelum di Moza ini. Udah kurang lebih 7 tahun ya, Teh ya? 7 tahun. 7 tahun. Itu juga ngembangin dari nol. Ngembangin dari nol. Saya awalnya merasa, Allah kasih kita mudah banget ya rezeki. Money ini ya, saya teh GR gitu ya. Dikasih di ACC sama bank ratusan juta GR saya tanya, padahal mata teh aduh ya Allah gitu ya, sedang berjalan ke jurang sebenarnya saya Teh bentar ini mah, kalau boleh tahu dulu pas kan itu tuh bangkrut kan pasti ada nominal tagihan tuh. Nah di berapa Teh kira-kira? Kecil sih kalau tagihannya mah, Kang, 1M lah. 1M? Masya Allah. 1M lah. Awalnya berapa? Bukan 1M kan aslinya mah? Nggak 1M juga sih, pas saya terakhir itu sekitar 800-an lah, 850. Cuman kan bayar denda gitulah, Kang. Iya. Ya kan tahu sendirilah kalau soalnya pakai pupuk ya. Mohon gitu kan jadi berbunga. Pakai Abemix apa macam-macam lah gitu ya. Gitu jadi ya gitu akhirnya berkembang gitu. Kalau dihitung pokok mah ya tahu sendirilah bank pokoknya sebenarnya kecil gitu. Cuman kalau di total kan kayak piramida terbalik. Betul. Gitu. Nah, Teh ngobrolin soal yang tadi. Nah, titik baliknya tuh berarti pas ke Bandung, titik baliknya atau di mana nih Teh posisinya? Titik baliknya? Ketika Teteh kan tadi sempat tinggal di kos-kosan tuh, padahal anak berapa? 3 gitu kan, aduh kebayang. Itu kos-kosannya tuh segede apa ya, Kang? 2,5 kali 3 meter. Itu kita tidur berlima. Ciga pindang gitu ya. Ada yang ngadep ke selatan, utara, kidul, kaler itu udah pokoknya mah nggak jelas. Jadi pas titik baik begitu di kosan terus ke Bandung mulai atau gimana Teh? Titik baliknya tuh sebenarnya ketika saya bangkrutnya masih encan ngeh. Maksudnya emang dableknya sih Dini teh udah ditegur kayak gitu teh. Ngehnya tuh ketika saya ketika bangkrut itu saya sudah banyak mencari pencerahan, Kang. Bahkan saya ketemu ke UYM juga. Datang lah pokoknya mah ada seminar kayak gitu-gitu, magnet rezeki lah apalah saya datang gitu pokoknya mah mencari pencerahan gitu. Sampai ya sombongnya saya ya, karena saya dulunya biasa hidup susah, Kang. Jadi kalau nggak bisa makan saya masih bisa seserian lah gitu. Jadi saya waktu itu nggak begitu, ya udahlah jalanin aja hidup yang penting gitu. Cuman titik baliknya itu ketika saya yang melihat anak-anak menderita sih. Ketika anak mau makan aja saya nggak ada gitu. Ketika pernah diliput di Trans 7 juga ini soal ini, orang-orang teman-teman saya menyebutnya balada pisang penyet. Jualan pisang bukan atau apa? Jadi saya tuh pernah suatu hari ada urusan dari Majalengka ke Indramayu, naik motor nih sama suami, hujan kayak gini nih, hujan. Nah di perjalanan Indramayu itu jalannya lagi direnovasi. Saya nggak punya uang tuh waktu itu, cuma buat bensin aja. Nah saya bawa bekal pisang, Kang. Anak saya dibawa semua tuh, yang bayi-bayi itu dibawa.
saya bawa bekal pisang. Pisang itu sudah saya siapkan buat abang satu, buat AA satu, sama susunya, bawa termos panas. Karena saya nggak, kalau misalnya saya harus beli, saya nggak punya uang nantinya gitu. Jadi saya udah siapin dari rumah. Udahlah jangan indung bapak nama, nggak dipikirin, yang penting mah anak. Nah di tengah-tengah jalan itu, di jalan jelek tadi karena lagi direnovasi, lagi dibenerin gitu jalannya, nggak sengaja. Karena hujan mungkin ya, suami kehalang air hujan juga, tiba-tiba dia nabrak lubang yang ketutup air, jeglek gitu ya, dan saya kaget banget gitu. Kita nggak memutuskan tidak berhenti karena memang sudah dekat gitu, sebentar lagi udah nggak apa-apa, deket bentar lagi gitu, nggak apa-apa kehujanan dikit gitu. Terus jatuh semua tuh bawaan saya, keresek Kang, yang isinya termos, susu, pisang 2 tadi jatuh. Pisangnya pisang Ambon. Jatuh. Nah, jatuhnya tuh mencelat ke tengah jalan. Ke tengah jalan itu tiba-tiba saya turun sih, saya sambil gendong bayi pakai sinjang. Saya turun mau saya ambil tuh si pisang. Pas tangan saya mau gini banget, lewatlah mobil. Ketabrak tuh pisang. Nah, waktu itu saya yang titik baliknya saya itu di situ. Ketika saya ngelihat pisang itu remuk, hancur dua-duanya gitu, dan saya nangis di antara air hujan gitu ya. Makanya saya sering banget nulis gini, aku ingin menangis di antara derasnya hujan agar tidak ada orang yang tahu bahwa aku sedang menangis gitu loh. Itu tuh sebenarnya saya menghibur diri gitu. Nah disitulah saya berpikir gini, kieu-kieu ting hirup aing gitu tah. Saya bilang gitu dalam hati, ya Allah kieu-kieu ting hirup aing gitu. Dan saya pikir saya tuh rela hidup apa ya, penuh derita tuh udah biasa lah, makan apa adanya udah biasa, nggak makan juga sehari nggak makan udah biasa. Tapi saya nggak mungkin rela melihat anak-anak saya menderita gitu. Akhirnya ya udah, dari situ sepanjang jalan, sorenya kita pulang lagi, menjelang malam itu sampai jam 3 malam saya nggak berhenti di depan laptop. Harta saya satu-satunya yang paling berharga saat itu, yang saya simpan sampai saat ini, itu saya searching Google, temuin, mencatat nama banyak orang untuk saya, apapun yang bisa saya lakukan lah waktu itu. Nah itu dari situ titik baliknya Kang. Dan dari situ juga saya memutuskan kita tidak boleh begini terus gitu. Kita harus melakukan sesuatu gitu. Akhirnya ya pindah ke Bandung, ini salah satu keputusan ekstrim sih sebenarnya. Karena di Bandung saya nggak punya siapa-siapa. Oh, Bandung juga berarti ngekos juga pas ke Bandung? Kontrak di rumah 1 juta sebulan waktu itu. Ya gimana sih rumah 1 juta sebulan kan? Sarajang kosan lah warunan. Nah, Teh, mungkin sekarang sama yang tadi Teteh ceritain jauh berbeda kan ya sekarang gitu ya. Bisnisnya. Nah, bisnisnya, tetehnya gitu ya, Masya Allah ya. Nah, Teh, yang Teteh rasain bedanya dari bisnis yang dulu dengan sekarang apa sih perbedaannya? Kan kalau dulu investornya yang lain, nah kalau sekarang beda lagi nih, kayak gimana Teh? Sebenarnya awalnya ketika saya hijrah ya Kang ya, itu tuh saya tidak menyuarakan saya ini pengusaha riba, enggak, sebenarnya enggak seperti itu, tapi saya udah kapok aja punya utang. Itu awalnya saya kapok punya utang. Nah tapi kesini-sininya ternyata memang apa yang Allah sebut itu ya, yang Allah janjikan dalam Al-Quran, bahwa kalau misal kita meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti yang lebih baik, itu tuh oh ternyata bener ya gitu. Saya diskusi sama suami itu, iya bener ya. Kalau secara omset nih Kang, mungkin yang dulu sama yang sekarang hampir sama. Tapi kalau dulu, saya nggak tahu. Kalau misal saya laporan keuangan, itu secara angka gede banget Kang. Tapi duit nanti saya nggak ngerti ketika kayak nguap gitu ya. Saya nggak ngerti. Padahal saya tuh gini, dalam hati saya bertanya-tanya, nah hanya bisa nggak ada. Padahal saya tuh sarjana akuntansi, suami sarjana akuntansi. Di mana nih letak salahnya gitu? Saya tuh sampai, nah hanya umroh nggak bisa Kang, kurban nggak bisa. Kurban berapa sih kambing gitu, nggak bisa, nggak ada duitnya gitu. Padahal kalau kita mencatatkan laporan keuangan ketika akhir bulan itu labanya gede. Tapi uangnya nggak ada gitu. Uangnya kan nggak ada gitu. Dan saya selama bisnis ini gitu, yang pertama itu, yang kemarin itu, semua yang saya punya itu harus saya beli sendiri. Nggak pernah saya dapat dari tetangga, kayak dari saudara, dari apa, nggak pernah. Dan saya juga nggak pernah kepikiran untuk ngasih orang. Saya nggak tahu, orang memandang saya mungkin keren, punya toko komputer gede gitu.
padahal hidup saya tuh saya ngerasa sesempit itu gitu. Belum lagi Kang di rumah itu berantem terus sama suami, ada aja masalah teh sampai aduh yang apa ya sampai saya pernah berpikir kok gini ya rumah tangga teh, sampai udah minta udahan gitu, pernah sempat minta udahan juga gitu karena ya saya nggak tahu penyebabnya apa gitu. Saya baru tahu kesini-sininya bahwa riba itu bisa jadi penyebab hal itu gitu ya. Terus saya pindah bisnis, merubah semua haluan hidup ya, pola hidup, gaya hidup, segala macam saya rubah, bisa disebut 360 derajat lah, dari penampilan, rumah, domisili, lingkungan, semuanya saya rubah. Saya mulai lagi. Secara omset tadi saya bilang nggak jauh beda ya. Tapi saya nggak tahu. Saya kan di sini digaji nih di kantor. Saya nggak ngambil sesuka saya karena status saya adalah komisaris dan dalam struktur organisasi perusahaan saya adalah desainer. Jadi saya dapatnya kan dividen di akhir tahun sama gaji bulanan. Dan gaji bulanan itu saya sebenarnya ditanya sama CEO-nya Mozarter, ini mau gaji berapa? Saya sampai ditanya begitu. Saya bilang saya minta 10 juta. Dia sampai bengong. Cukup teh? Cukup? Masa sih? Sampai digituin. Lah emang cukup kata saya tuh. Sampai saya juga iya ya kenapa cukup ya? Dulu mah nggak cukup kata saya tuh gitu ya. Dan di rumah itu kan makanan tuh nggak pernah nggak ada, padahal saya nggak beli gitu. Ada aja gitu. Dan kadang-kadang yang saya pikir gini, aduh yang madu habis, tiba-tiba ada yang ngirim. Kayak gitu-gitu. Dan saya setiap Idul Adha itu, kalau dulu buat beli kambing aja enggak, sekarang saya bisa sapi 2 gitu. Jadi nggak yang, saya nggak tahu ya di mana ya ini makan Allah yang bikin ya. Jadi mungkin kita tuh nggak nyadar aja ya, mungkin ini yang namanya berkah gitu. Dan saya tuh kemarin kan WFH ya. Ya saya bersyukur lah mungkin di antara banyak pengusaha-pengusaha yang down gitu ya. Saya andai pun terjadi gitu ya penjualan anjlok segala macam, ya saya masih ada tabungan aman untuk beberapa bulan ke depan gitu. Jadi saya menjamin karyawan saya tidak akan ada yang dipecat gitu. Dan saya tuh kalau ditanya pakai strategi apa, saya bingung. Karena saya nggak tahu. Bahkan saya ketika ditanya pertama kali launching Moza tahun 2016, gimana sih kan kalau pertama kali launching rasanya deg-degan. Dan saya nggak percaya, pertama kali launching saya bikin 380 piece, itu hari pertama saya terjual 204 piece. Masya Allah. Dan kalau ditanya tadi ini gimana, saya nggak tahu gitu. Tapi saya percaya ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Itu aja yang saya yakini. Dan ya saya merasakan sampai sekarang. Banyak banget Kang, perubahannya nggak bisa disebut. Kalau misal secara materi ya, saya pernah cerita ya sama Kang, saya bisa beli rumah dicicil. Nah, itu kayak gimana tuh? Saya juga nggak tahu. Kan dari Moza tuh kalau lihat tadi ya cerita kan banyak tuh pencapaian. Nah, kira-kira yang kelihatan gitu teh, kira-kira apa aja? Secara materi? Secara materi apa aja nih teh? Kalau secara materi selain kan rumah yang MM-an itu tuh. ya rumah 2 ya, rumah tuh 2 alhamdulillah udah mau lunas. Untuk kantor saya sedang udah ngedem di satu lokasi nih. Tapi saya kan harus ngukur diri juga ya. Saya nunggu lunas dulu rumah yang kedua. Kalau yang ke satu insya Allah mungkin bulan ini juga lunas. Yang kelihatan, saya dulu pernah punya cita-cita setelah bangkrut itu Kang, saya merasa tidak akan ada satupun cita-cita saya yang tercapai. Tapi saya punya doa yang tidak pernah saya putus, kalau tuh ya Allah pengen ngajak mama papa umroh. Selain itu saya tidak berani lagi minta, karena ya kenapa ya saya nggak berani lagi minta? Aku masih kan kita udah banyak banget dosa, masa masih berani minta gitu. Jadi waktu itu minta saya cuman ya Allah ampuni dosa saya, sama izinkan saya ajak mama papa umroh. Cuman itu sih waktu itu, nggak berani minta. Aduh Kang, boro-boro minta pengen rumah gedong, pengen mobil, nggak berani banget ya Allah, dosa saya diampuni, itu aja yang saya minta gitu. Sampai sekarang saya nggak minta macem-macem gitu. Dan saya nyebut di doa itu saya detail sih, ya Allah pengen umroh di tahun 2018. Allah kasih tahun 2018 Oktober. Ajak papa, mama umroh 2018. Sebulan dari umroh papa sakit sampai meninggal. Jadi alhamdulillah Allah kasih kesempatan itu.
Sama-sama.